Assalamualaikum. Semangat buat teman-teman yang lagi nunggu pengumuman. Ya, kali ini kita next di part 3 soal PPK seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional arsiparis. Oke. Yang pertama, ya, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan sebagai berikut kecuali. Ingat ya teman-teman ya, dibaca soalnya itu hati-hati kalau ada kata kecualinya. Nah, jawabannya yaitu B. Nah, B diminta oleh anggota masyarakat atau tidak berpengaruh. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan B? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1, yaitu pencipta arsip dapat menutup akses dengan melalui beberapa alasan, yaitu yang pertama menghambat proses penegakan hukum. Menghambat proses penegakan hukum ini benar, ya. Kemudian yang pilihan selanjutnya yaitu membahayakan dan pertahanan dan keamanan negara. Ini juga ada, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengungkapkan rahasia dan data pribadi. Ini juga ada di poin yang H. Oke, jadi diminta oleh anggota masyarakat biasa atau tidak berpengaruh, itu tidak ada di alasan menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum ya. Oke, maka jawabannya yaitu B karena ditanya kecuali. Next, soal selanjutnya, kegiatan penyusutan meliputi. Nah, jadi setiap arsip itu akan mengalami penyusutan. Ada yang ada retensi waktunya dan maksimalnya itu yaitu untuk beberapa arsip tertentu selama 10 tahun. Nah, apa sih kegiatan yang membuat arsip itu bisa mengalami penyusutan? Nah, sesuai dengan PP RI nomor 34 tentang arsipan, tentang penyusutan arsip, ya. Pasal 2 yaitu yang pertama memindahkan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit pengarsipan, ya, kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintah masing-masing, pemerintahan masing-masing. Nah, ini ada ya teman-teman ya, yang kebetulan berarti jawabannya C, ya, ini ada. Kemudian memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini pencatatan nggak ada, survei nggak ada, mencacah tidak ada juga. Menyerahkan arsip statis ke unit kearsipan kepada arsip nasional juga tidak ada. Jadi penyusutan arsip dilakukan yaitu dengan cara pemindahan arsip inaktif. Arsip inaktif itu ialah arsip yang sudah tidak penggunaannya sudah menurun dan bahkan tidak digunakan lagi. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kecuali ya teman-teman ya, ada kecualinya. Oke, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat 1, yaitu pemusnahan arsip yang dimaksud pada pasal sebelumnya dilakukan terhadap arsip yang pertama itu tidak memiliki nilai guna. Ya, kita lihat di sini tidak memiliki nilai guna. Ini ada ya teman-teman. Kemudian telah habis retensi dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Telah habis ya masa retensinya. Kemudian tidak ada peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga ada ya, tidak ada perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Tidak berkaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara. Jadi kecualinya yaitu B. Jarang dirujuk atau digunakan dalam pembuatan keputusan. Jadi makanya dimusnahkan karena tidak lagi tidak dirujuk atau jarang dirujuk. Kemudian soal yang keempat, penataan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan asas
yaitu ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan ya tahun 2009, bagian kedua tentang asas pasal 4, penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan ya, karena ditanya asas. Yang pertama kita lihat dulu sesuai dari pilihan ini, logis dan sistematis. Logis dan sistematis tidak ada, maka jawabannya ini salah. Kemudian terstruktur dan sistematis, terstruktur juga tidak ada di pilihannya ya, maka B juga salah. Kemudian asal usul dan urutan aturan asli. Nah, aturan asli ini ada di poin E, kemudian asal usul ada di poin D. Oke, berarti ini yang benar ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, yang D ya, keutuhan dan kepastian. Ya, kita lihat di sini ada keutuhan dan ada kepastian hukum ya. Jadi karena tidak ada kepastian hukumnya, tidak lengkap, maka jawabannya ini juga dianggap salah. Jadi jawaban yang benar untuk penataan arsip menata yaitu asal usul dan aturan asli. Oke, pertanyaan terakhir untuk part 3. Dalam membuat daftar arsip ya, dalam membuat daftar arsip, berkas arsip sekurang-kurangnya terdiri atas ya, sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2012 tentang kearsipan, pasal 42, daftar berkas ya sekurang-kurangnya memuat ya, sekurang-kurangnya memuat yang pertama unit pengolah. Ini benar, ini benar, ini benar ya, ini salah, ini ada pengolahannya ya. Kemudian nomor berkas, ini yang A nggak ada ya, ini nomor berkas ada, yang B, yang C juga ada, yang D nggak ada, salah ya. Kemudian kode klasifikasi di B ada, di C juga ada. Kemudian yang terakhir uraian informasi, kode klasifikasi, uraian informasi. Oke, berarti oh ya ini salah ya teman-teman ya. Ini bukan unit pengolah, maksud saya ini unit pencipta. Jadi ini juga salah. Maka jawabannya yaitu C. Oke, dia terdiri atas 4 ya, sekurang-kurangnya 4. Ada unit pengolah, kemudian nomor berkas, kode klasifikasi, dan uraian informasi. Jadi teman-teman nanti diingat kalau misalnya ada tes praktik ya, harus memuat ini di dalam berkas arsipnya. Oke, sekian ya. Kemudian ada lagi yaitu yang terakhir kurun waktu. Nah, ini kurun waktu ya sekurang-kurangnya. Kalau selengkap-lengkapnya ya ada lagi jumlah dan keterangan. Tergantung dari elemen-elemen yang tersedia. Oke, itu aja dari part 3 dari saya ini. Next, ikuti terus pembahasan tentang soal seleksi kompetensi teknis untuk jabatan arsiparis. Kalau ada teman-teman yang mau bahas soal tentang jabatan lain juga boleh, silahkan di komen.